Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Juliana. Kali ini saya akan memberikan jawaban pada forum diskusi yang pertama terkait perusahaan Trendware. Untuk jawaban yang pertama yaitu dengan pertanyaan berdasarkan latar belakang di atas, apa masalah utama yang dihadapi oleh Trendware terkait dengan online value proposition atau OVP mereka. Mengapa OVP yang jelas sangat penting dalam digital marketing? Jawabannya yaitu pada latar belakang yang tercantum di atas, Trendware mengalami tantangan dalam menyampaikan OVP di mana mereka tidak dapat secara efektif memberikan informasi terkait perbedaan atau keunikan serta nilai tambah produk yang mereka tawarkan di platform digital, sehingga konsumen tidak melihat adanya keunikan dan keunggulan dari produk Trendware dibandingkan dengan para pesaing Trendware lainnya. Pada dasarnya, OVP adalah manfaat yang akan dinikmati oleh pelanggan dengan membeli layanan atau produk suatu merek, di mana hal ini menjadi pembeda suatu merek dengan kompetitornya. Terdapat fungsi dan manfaat adanya OVP yang jelas, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi keuntungan produk, di mana dalam hal ini value proposition meliputi fitur dan manfaat utama produk. Kemudian membantu menunjukkan solusi dan keunggulan yang relevan bagi pelanggan serta membedakan produk dari para pesaingnya. Yang kedua, yaitu menyampaikan nilai pelanggan dengan menjelaskan manfaat seperti penghematan waktu, biaya, atau peningkatan kualitas hidup. Value proposition membangun kepercayaan dan mendorong pelanggan memilih suatu produk atau layanan. Yang ketiga adalah memahami segmentasi pasar. Dalam proses pengembangan value proposition, tentunya melibatkan analisis yang mendalam tentang kebutuhan dan preferensi segmen pasar, sehingga perusahaan dapat menawarkan solusi yang tepat dan relevan. Yang keempat adalah membentuk strategi pemasaran, di mana value proposition menjadi landasan bagi strategi pemasaran dengan menyoroti keunggulan produk. Kemudian memastikan kampanye iklan dan komunikasi promosi lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memenuhi ekspektasi dan memberikan nilai yang dijanjikan, value proposition dapat mendorong kepuasan, meningkatkan loyalitas, dan mendorong rekomendasi dari pelanggan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, apa saja langkah-langkah digital marketing yang bisa diambil oleh Trendware untuk memperkuat OVP mereka? Pertimbangkan penggunaan konten, media sosial, atau SEO, atau strategi lainnya dalam usulan Anda. Jawabannya adalah, yang pertama adalah konten berkualitas, di mana konten berkualitas ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun hubungan dengan pelanggan. Selain sekadar mempromosikan produk, kita juga perlu memberikan nilai tambah kepada calon pelanggan. Kemudian perusahaan juga dapat membuat konten yang menarik seperti artikel yang informatif, video yang menghibur, atau gambar yang menarik perhatian, di mana tujuannya adalah agar pelanggan merasa tertarik dan ingin terus mengikuti perusahaan tersebut. Yang kedua adalah SEO atau optimasi mesin pencari. Dalam artiannya, SEO adalah cara untuk membuat website kita muncul di halaman pertama hasil pencarian Google. Jika semakin tinggi peringkatnya, maka semakin banyak orang yang akan mengunjungi website kita. Maka dari itu, Trendware perlu membuat website yang mudah ditemukan di Google dengan cara mencari tahu kata kunci apa yang sering digunakan orang untuk mencari produk atau layanan yang menjual tentang pakaian modern ataupun aksesoris, lalu masukkan kata kunci tersebut ke dalam website yang dimiliki. Yang ketiga adalah strategi sosial media, yang dimana Trendware dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk berinteraksi langsung dengan calon pelanggan, yang dimana hal ini dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Kemudian dengan memanfaatkan influencer marketing juga sangat berpengaruh gitu terhadap Trendware, di mana hal ini dapat membantu mempromosikan produk dengan menekankan nilai-nilai unik Trendware. Dan yang poin terakhir adalah evaluasi dan pengukuran. Setelah melakukan semua upaya di atas, langkah selanjutnya perlu mengukur seberapa efektif strategi yang dilakukan. Sebab dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu perusahaan
khususnya Trendware, untuk memastikan bahwa semua upaya pemasaran yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Trendware dapat menggunakan Google Analytics untuk melihat berapa banyak orang yang mengunjungi website, kemudian dari mana mereka berasal dan apa yang mereka lakukan di website. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Trendware bisa meningkatkan pengalaman pengguna di situs web mereka untuk lebih menonjolkan OVP mereka? Apa elemen-elemen kunci yang harus diperhatikan dalam desain situs web yang bisa memperkuat pesan OVP? Jawabannya yaitu Trendware dapat mengombinasikan antara isi konten menarik dan optimasi SEO, sehingga dengan penggabungan kedua cara ini lebih efektif untuk meningkatkan visibilitas konsumen pada website Trendware. Kemudian konten yang dibuat oleh Trendware dapat disesuaikan juga dengan bahasa yang santai namun tetap mudah dipahami, sebab target audiens berkisar usia 18 sampai 35 tahun, sehingga minat pembaca pun akan meningkat. Selain itu, dengan menambahkan kata kunci yang tepat, konten yang dimiliki dapat mudah ditemukan di mesin pencarian pun juga dapat menambah pengalaman pengguna di situs web Trendware gitu. Adapun contoh kata kunci yang dapat digunakan oleh Trendware tentang produk yang dijualnya dengan beberapa kategori seperti umum atau contohnya fashion, gaya, outfit ataupun aksesoris. Kemudian dalam kategori spesifik misalnya baju wanita, baju pria, kemeja, rok, celana, topi, tas atau yang lainnya. Dan kategori yang terakhir adalah mengenai gaya pakaian seperti contoh casual, formal, sporty ataupun vintage. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana Trendware bisa memanfaatkan personalisasi misalnya dalam email marketing atau pengalaman situs web untuk memperkuat OVP mereka dan meningkatkan loyalitas pelanggan? Diskusikan manfaat personalisasi dalam membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Jawabannya adalah agar pengunjung betah berlama-lama di situs web Trendware, maka situs harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah diakses, mudah dinavigasi, dan menarik perhatian sejak awal. Kecepatan akses pun yang tinggi akan mencegah pengunjung pergi, sementara desain dan tampilan visual yang menarik akan membuat mereka terus menjelajahi situs web. Selain itu, untuk membangun kepercayaan, Trendware juga perlu menampilkan ulasan positif dari pelanggan sebelumnya untuk meyakinkan konsumen akan kualitas produk yang ditawarkan. Kemudian, untuk mendorong pengunjung melakukan pembelian, perusahaan perlu menggabungkan kemampuan call to action atau CTA yang jelas dan personalisasi, di mana CTA ini dapat dilakukan dengan memberikan panduan yang jelas, menggunakan bahasa yang persuasif, dan menawarkan insentif yang menarik. Seperti contohnya, dapatkan diskon 10% sekarang. Sementara itu, personalisasi memungkinkan perusahaan memberikan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan riwayat pembelian pelanggan. Dengan demikian, pelanggan merasa dihargai dan memungkinkan dapat melakukan pembelian ulang di kemudian waktu. Dan pertanyaan yang terakhir, nomor 5, yaitu setelah Trendware mengimplementasikan strategi yang lebih baik untuk memperkuat OVP mereka, metrik apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan dari strategi tersebut? Jelaskan mengapa metrik tersebut relevan dalam konteks ini. Jawabannya adalah terdapat 5 cara pengukuran keberhasilan strategi guna memperkuat OVP, antara lain yang pertama adalah tingkat konversi atau conversion rate yang dapat menunjukkan persentase pengunjung atas tindakan yang diharapkan seperti pembelian produk. Kemudian yang kedua adalah tingkat pantulan atau bounce rate yang berarti bahwa pelanggan hanya datang lalu langsung pergi tanpa membeli apapun. Hal ini terjadi jika pantulan tinggi dan menjadi tanda bahwa situs web yang dimiliki kurang menarik atau tidak relevan dengan kebutuhan pengunjung. Yang ketiga adalah tingkat klik atau CTR yang menunjukkan seberapa banyak orang yang tertarik dan mengklik iklan atau tautan dari kampanye yang dilakukan oleh sebuah merek. Yang keempat adalah nilai seumur hidup pelanggan atau CLV yang menunjukkan nilai total yang dihasilkan oleh seorang pelanggan selama mereka menjadi pelanggan kita, sehingga
perusahaan dapat lebih fokus pada mempertahankan pelanggan yang sudah ada daripada terus-menerus mencari pelanggan baru. Dan yang kelima adalah kepuasan pelanggan atau CSAT dan NPS, yang dimana hal ini pengukuran yang menunjukkan seberapa senang atau puasnya pelanggan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Berdasarkan metrik-metrik di atas, terdapat kaitannya antar metrik dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang keberhasilan strategi yang dilakukan oleh Trendware. Jika tingkat konversi kita tinggi, tetapi tingkat kepuasan pelanggan rendah, berarti kita memungkinkan berhasil menarik pelanggan baru, tetapi tidak berhasil mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Sekian untuk jawaban pada forum diskusi yang pertama. Terima kasih. Selamat malam, Bu.